Oke, balik lagi dengan saya di Web Programmer Basic pertemuan keempat. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan belajar yang namanya CSS. Apa sih itu CSS? CSS itu adalah Cascading Style Sheet. Jadi kegunaannya itu untuk mendesain halaman sebuah website. Sebelum kita ngebuat halaman sebuah website, kita belajar dulu gimana cara ngedesainnya. Langsung saja kita buka SAMPP kita oke kan, dan kita start Apache dan MySQL-nya. Lalu kita exit. Oke, kita refresh dulu sebentar. Oke, langsung saja kita buka folder C. Ini folder C SAMPP htdocs, kita buat nama project kita pertemuan penghubung 4 penghubung CSS. Kita buka pertemuan pertemuan. Oke, kita enter dan kita buka notepadnya, aku perbesar ya, dan aku simpan di C SAMPP htdocs pertemuan 4 CSS. Kita buat nama filenya index.html supaya bisa langsung diakses apabila kita akses nama foldernya. Ini all files simpan. Nah, kita buka localhost pertemuan penghubung 4 penghubung CSS. Nah, kita langsung enter, dia akan langsung mengakses index.html. Karena dia kita buat indeks, sebenarnya bisa kayak gini juga sih. Tapi karena dia indeks nggak usah, langsung aja gini. Oke, kita buat struktur HTML seperti biasa. HTML head title CSS title, terus tutup headnya, buka body, tutup body, dan tutup HTML. Dan kita coba simpan dan kita refresh. Nah, udah muncul ya titelnya CSS. Oke, pertama kita mulai dari sebuah button. Kita akan mendesain sebuah button, tipenya button, namanya tombol 1. Lalu kita simpan. Begitu kita refresh seperti ini. Oke, untuk button kita tidak bisa buat kayak gini, WDTH 300 pixel misalnya, dia nggak akan bisa didesain langsung dari situ. Nah, untuk button kita perlu menggunakan CSS untuk mendesain ukurannya ya, ataupun backgroundnya juga bisa didesain. Langsung saja, untuk penggunaan instruksi CSS ada 3 bentuk. Pertama bentuknya seperti ini, style WDTH 300 pixel, ditutup dia, simpan. Nah, ukurannya nambahkan, dan apabila kita tambah tingginya, kita setting VGHT tingginya 30 pixel, dan kita simpan dan refresh. Nah, tingginya berubah. Nah, aku buat sebuah komentar ya. Saya jelasin dulu. Kalau kita buat seperti ini, apapun yang ada di dalam tanda yang seperti ini itu nggak akan dideteksi oleh HTML. Apabila kita refresh, dia nggak ngedetek. Ini untuk komentar jadinya. Kita buat namanya penulisan instruksi CSS tipe 1. Oke, ini tipe satunya. Kita buat lagi. Saya kasih enter 2 kali di sini supaya ada jarak. Nah, kopikan saja langsung. Nah, button. Ini tombol 2. Ini tombol 2-nya aku belum kasih perintah CSS di sini ya. Belum aku kasih perintah CSS. Perintah CSS-nya akan kutulis di sini, di head. Style. Nah, pertama yang langkah harus kita lakukan adalah kita kasih ID di sini.
ID adalah button 2. Karena kita kasih properties ID, maka diawali dengan pagar button 2. width 300 pixel, EGHT 30 pixel. Begitu kita simpan dan kita refresh. Nah, tombol 2 juga berhasil. Jadi ini penulisan CSS tipe 2. Jadi dia ditulis di head. Oke, penulisan CSS tipe 3. Nah, penulisan CSS tipe 3 ini paling sering digunakan nih oleh programmer karena dia itu lebih rapi. Oke, langsung saja kita buat button 3. Kita kasih ID-nya button 3 juga. Udah. Setelah itu kita buka folder pertemuan CSS, kita buat sebuah folder namanya style. Jadi nanti style-style yang mau kita buat kita taruh dalam folder ini. Kita buka notepad kita, aku perbesar seperti ini dan kita simpan. Kita simpan ke dalam folder style yang kita buat tadi, htdoc sampai p htdocs pertemuan 4. Jadi dia di C sampai p htdocs pertemuan 4 masuk folder style. Kita buat nama filenya style.css. Terus pilih all files, simpan. Nah, kalau kita lihat, nah ini dia. Pastikan ya titik CSS-nya muncul ya, extension-nya muncul. Kalau tidak muncul seperti ini, saya ingatkan lagi. Centang di sini dihilangin. Oke. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah begitu kita refresh, dia kan masih belum ini ya, belum ada stylenya. Kita tulis dulu stylenya. Pagar, karena properties yang kita gunakan adalah ID. Pagar button 3. width 300 pixel, EGHT 30 pixel. Oke, lalu kita simpan. Setelah kita simpan, kita refresh dan masih belum terjadi. Kenapa belum terjadi? Karena file CSS ini belum kita linkkan dengan index HTML project kita. Nah, cara melinkkannya adalah dengan seperti ini. Link href, nama foldernya kan style, jadi kita copy. Kok di sini? Sorry, bukan di sini, tetapi dia di sini. Oke. Terus nama filenya adalah style.css. Kita kopikan. Oke. Jangan lupa ditaruh rel di sini. Rel kereta api ya kan. Oke. Nama relnya style sheet. Kemudian kita simpan dan begitu kita refresh, nah jadi dia. Nah, inilah yang namanya penulisan instruksi CSS tipe 3. Nah, tipe pertama itu yang ini ditaruh langsung di elemennya. Tipe kedua itu ditaruh di bagian headnya. Tipe ketiga itu ditaruh di tempat lain tapi dilinkkan pada bagian headnya. Nah, ini tipe-tipe penggunaan CSS. Nah, selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat CSS. Gini, saya akan jelaskan bagaimana, karena kan gini, tipe CSS ini kan ada 3 macam penulisan. Gimana sih kalau misalnya kita lagakan, satu ditulis di elemen, satu ditulis di di head gini, ataupun di folder luar dengan instruksi yang berbeda. Apa yang terjadi ya kan? Nah, yang terjadi itu biasanya apabila instruksinya berbeda, misalnya seperti ini. Button 4.
Apabila instruksinya berbeda, misalnya style di sini kita buat dia WDTH-nya 300. Ini ID-nya button 4 dan kita buat di sini pagar button 4, instruksinya berbeda. EJHT apa nih? EJHT 30 pixel. Kita simpan. Nah, instruksi di button 4 ini, yang di elemen ini adalah instruksi untuk membuat lebar. Sedangkan yang di style ini, yang di header ini, header lah, bodo amat lah. Dimanapun jadi. Oke, di button 4 pokoknya di sini dia instruksinya height, di sini width. Tentu berbeda kan? Nah, yang terjadi adalah dia akan menggabungkannya. Dia akan menggabungkan perintah dari kedua elemen ini yang ditulis di sini dan di sini. Nah, gimana sih kalau perintahnya sama tapi nilainya berbeda? Maksudnya gini, WDTH di sini 300 kan? Terus saya buat di sini WDTH 500. Siapa menang ya kan? Ini atau ini, menangan mana? Kita simpan dan kita refresh. Dan yang terjadi adalah yang menang tuh yang di sini. Ini yang menang. Jadi apa yang ditulis di elemen langsung ini, CSS yang ditulis langsung di elemen ini dia lebih diprioritaskan. Nah, itu sifat-sifat pertama CSS ya. Nanti akan ada lagi yang namanya sifat-sifat CSS yang lainnya. Misalnya seperti ini. Apabila kita buat tag button di sini, type-nya button 5, aku kasih enter 2 kali ya biar kelihatan. Nah, ini ya button 5, tersimpan. Nah, dan kita nggak kasih ID di sini dan kita refresh pertama kali, dia akan seperti ini. Nah, apabila misalnya kita buat hashtag dengan button di sini, button tidak menggunakan ID tapi langsung menggunakan tag button, dia bisa kita setting dengan WDTH misalnya 500 pixel dan height-nya 300 pixel. Jangan 600 aja. Biar karena ini kita udah pakai 500 biar nampak bedanya. Kita simpan lalu kita refresh. Nah, dia akan mengikuti ini. Nah, yang saya mau kasih tahu adalah ini kan hashtag button juga tuh. Ini hashtag button juga sama dengan ini yang maksudnya sama dengan yang ini. Ini kan hashtag button semua nih, sama dia dengan yang tipe button ini, yang button kelima. Kenapa dia lebarnya enggak 600 dan tingginya enggak 300? Karena dia memprioritaskan perintah ID ini. Dia lebih memprioritaskan perintah ID. Oke. Ini lebih diprioritaskan, ID ini lebih diprioritaskan daripada perintah tag gini. Ini kan tag button. Dia ini tidak prioritas kedua lah. Oke, selanjutnya itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan ngebuat button 6. Sebelum kita mendesain, kita pelajari dulu, pahamin dulu ya bagaimana sih sifat-sifat CSS itu. Nah, button ke-6, kita tidak menggunakan ID, tetapi kita menggunakan yang namanya class button 6. Nah, kita bisa simpan di sini, kita bisa buat di sini dia karena button karena dia tipenya class, dia pakai titik. Jadi button penghubung 6. Pakai penghubung ya? Iya, penghubung 6. Nah, kita bisa buat seperti ini. Aku kopikan aja instruksinya dan kita simpan dan kita refresh. Oke, jadi dia ya.
Nah, saya mau kasih tahu apa sih bedanya ID dengan kelas. Nah, kalau ID itu dia hanya boleh digunakan oleh satu elemen. Misalnya, kita ngebuat button 2 dengan properties ID, nanti untuk apanya tag-tag lainnya kita nggak boleh menggunakan ID 2. Misalnya seperti ini. Kita tidak boleh duplikat ID button 2 ini. Ini bakal error nanti kalau misalnya kita bermain di JavaScript. Mungkin kalau kita bermain hanya di CSS doang, kita refresh seperti ini, dia nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah kan. Tapi kalau kita bermain nanti di JavaScript, itu bakalan error dan itu bakalan pening lah nyari errornya kalau udah banyak banget codingannya. Jadi ID itu tidak, aturannya itu ID itu tidak boleh lebih dari satu. ID itu khusus satu. Oke, sedangkan kelas, nah kelas itu boleh banyak, boleh lebih dari satu. Misalnya kita buat button 7, kita simpan. Ini aku kasih BR aja sekali ya, biar kelihatan. Dan kita refresh. Nah, itu perbedaan ID dan kelas. Oke, sampai sini masih ada lagi yang kalian harus pelajari tentang CSS. Misalnya, saya buat sebuah H1 di sini dengan ID, nggak usah pakai ID deh. H1 di sini. Baru saya buat button di sini. Terus saya buat button 8. Kalian harus pelajari juga sifat-sifat CSS ya. Oke, ini sifat CSS selanjutnya adalah kita bisa taruh seperti ini. H1, terus dia button. WDTH-nya 200, ini 30 pixel. Nah, aku refresh ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Apa sih yang perlu kalian pahami di sini? Yang perlu kalian pahami adalah ketika kita ngebuat seperti ini H1 button, ini kan dia menggunakan hashtag button doang. Sama seperti yang ini, mana ya? Nah, ini dia tidak pakai ID. Pertanyaan yang harus kalian pahami adalah ini, hashtag button ini apabila dibandingkan dengan hashtag button ini untuk elemen yang ini, kan untuk elemen yang ini sebenarnya hashtag button ini, perintah pada hashtag button ini kan masih berlaku kan. Tapi karena sudah ada H1 titik button, dia lebih memperjelas adalah button yang berada dalam H1. Nah, perintah yang ini lebih diprioritaskan. Misalnya ini kan 500 pixel, ini kan 30 pixel. Sedangkan ini 200 pixel, ini 30 pixel. Dia memprioritaskan yang 200 pixel karena dia di dalam H1. Ini kan di dalam H1. Nah, kalau kita nggak buat dia seperti ini, kita hapus misalnya instruksi yang ini. Nah, dia ngikut instruksi yang ini, button dong ini. Dia ngikut instruksi yang ini. Tapi karena kita buat H1, jadi khusus button yang ada dalam H1 akan dieksekusi. Dieksekusi dengan perintah ini. Oke. Nah, itulah sifat-sifat CSS yang harus kalian ketahui. Terakhir ya, sabar ya. Satu lagi, kita bisa buat seperti ini. Kita bisa copy yang namanya instruksi. Kita mau pakai instruksi ini, H1 button ini ke H2 dalam apanya ada button. Kita tinggal buat kayak gini. Lalu kita simpan. Lalu kita refresh. Nah, ini buttonnya tadi. Kok button 8 aku buat button 9 aja biar nampak. Lalu kita refresh. Nah, ini dia ya. Jadi itulah sifat-sifat CSS
sifat-sifat dasar dari CSS yang teman-teman harus pahami. Oke, dan selanjutnya seperti biasa, saya minta teman-teman untuk menghafal codingan ini dengan cara mengetik ulang sebanyak 5 kali. Jadi 1-4 kali itu mengetik sambil mengintip saya punya codingan ini. Yang kelimanya saya harap diketik tanpa melihat, tanpa mengintip codingan saya. Nah, ini bisa dilihat dulu codingannya sampai sini, diposekan nanti. Oke. Nah, ini sampai di sini diposekan. Oke. Ini untuk indeks HTML-nya dan ini untuk style.css-nya. Ini untuk nama foldernya style. Oke. Untuk pertemuan ke depan kita akan belajar mendesain sebuah halaman website. Jadi untuk saat ini cukup sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.